Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kiram, para kiai, para alim, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus dumateng Kyai Haji Imron Mutamakin selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pasuruan yang kami hormati Yai Muhammad Mudir Muslih SAG MMPD selaku Ketua PC LTMNU Kabupaten Pasuruan beserta segenap jajaran pengurus yang kami hormati segenap pengurus MWC LTMNU se-Kabupaten Pasuruan yang kami hormati segenap takmir masjid se-Kabupaten Pasuruan yang kami hormati segenap undangan yang minulya. Marilah kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka Bintek Halaqah Adabul Imam, salawat salam marilah kita selalu haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, di sini kami selaku membawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsubanul Waton, yang ketiga sambutan, yang keempat pengarahan sekaligus membuka acara oleh Kyai Haji Imron Mutamakin, dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Untuk selanjutnya marilah kita buka acara pada pagi hari ini kepada panjenenganipun Yai Muhammad Junaidi Nawawi untuk berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Lijabatil mas'ul wa ila hadratir rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsubanul Waton. Kepada Saudara Mahfudin kami aturkan. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan kedua dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Marus Subhanul Watan, hitungan ketiga ini. 1, 2, 3. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal irban, inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahama, kullu man yahtika yawman qami hayyal rahimaman, kullu man yahtika yawman qami hayyal rahimaman. Kader penggerak masjid tepuk tangan, kader penggerak masjid tepuk tangan. Mari kita lakukan kader penggerak masjid, bersama-sama kita tepuk tangan. Kader penggerak masjid tepuk dada, kader penggerak masjid tepuk dada. Mari kita lakukan kader penggerak masjid, bersama-sama kita tepuk dada. Kader penggerak masjid tepuk paha, kader penggerak masjid tepuk paha. Mari kita lakukan kader penggerak masjid, bersama-sama kita tepuk paha. Kader penggerak masjid injak bumi, kader penggerak masjid injak bumi. Mari kita lakukan kader penggerak masjid, bersama-sama kita injak bumi. Kader penggerak masjid berteriak, kader penggerak masjid berteriak. Mari kita lakukan kader penggerak masjid, bersama-sama kita berteriak. Kader penggerak masjid semuanya, kader penggerak masjid semuanya. Mari kita lakukan kader penggerak masjid, bersama-sama kita semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, LTNNU. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua PC LTMNU Kabupaten Pasuruan oleh Kiai Muhammad Mundir Muslih SAG MMBD. Kepada panjenenganipun Kiai Muhammad Mundir Muslih SAG MMBD kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahida wa mubashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa habibuhul mutadha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, para kiai, para masyayikh ingkang kawula hormati, terutama panjenenganipun Kiai Haji Imron Mutamakin selaku Ketua Tanfidiyah PCNO Kabupaten Pasuruan, segenap pengurus MPC LTMNU yang hadir, dan jajaran pengurus cabang Lembaga Takmir Masjid NU Kabupaten Pasuruan. Tidak lupa seluruh peserta
halakoh adabul imam, baik yang sudah bisa menyanyikan lagu Subhanul Waton berserial-yelnya, sebab saya perhatikan banyak yang belum nyambung. Nyanyi Subhanul Waton mestinya kan Yalal Waton, enggak, banyak yang Yalal Waton, Yalal. Nah, itu beda itu. Yang juga saya hormati, pertama, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan dayanya sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dengan kesehatan ini kita dapat mengikuti kegiatan halakoh atau bintek adabul imam, dengan harapan mudah-mudahan ini akan lebih memberikan pencerahan bagi panjenengan selaku imam di lembaga masjid masing-masing. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah ke hadapan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian yang saya hormati, oleh karena saat ini masih di bulan Syawal meskipun tahap akhir, maka secara pribadi dan secara kelembagaan Lembaga Takmir Masjid NU Kabupaten Pasuruan, kami menyampaikan ja'anallahu ya'yakum minal aidin al faidin kullu am wa antum bi khair. Kula mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Secara pribadi, barangkali yang paling berpotensi berbuat salah dan dosa kepada Takmir Masjid Kabupaten Pasuruan niku insyaallah kula nggih. Karena saya sering kali berhubungan ya. Oleh karena itu kami minta dengan ketulusan hati melalui majelis ini, termasuk nggih momen hari raya Idul Fitri, kula mengaturkan permohonan maaf lahir dan batin. Panjenengan insya Allah sudah tidak ada dosa kepada saya, kecuali yang ada hubungan hutang piutang. Niku beda gitu. Bapak sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, peserta kegiatan halako ini luar biasa. Tidak lepas dari peran pengurus MBC LTM sekabupaten, juga peran Kordes, koordinator desa, sehingga pesertanya ini melampaui target 300%. Pendaftaran ya, yang mestinya kita tutup jam 10 malam tanggal 22 karena sudah overload. Saya khawatir areanya ini sudah tidak memungkinkan, maka kita ralat jam 10 siang ini pendaftaran sudah kami tutup. LTM belajar komitmen, jam 10 siang kami tutup, jam 10 lebih 3 menit sudah banyak yang daftar, seluruhnya kita tolak. Kita tolak, sebab kalau diteruskan itu sampai 600 lebih. Nun sewu, saya punya kiai, begitu daftar nyusul, mangapunten ya sudah ditutup ya ini, sudah ditutup. Sampai tadi pagi banyak yang mau nyusul, sudah ditutup. Oleh karena itu, kula ngapunten ya, kami belajar komitmen, tolong ampun digodho ya. Sandi kuda gitu. Soalnya ini ujian nggih. Jadi itu kemudian berikutnya ada beberapa program yang nanti juga akan kami florkan ke seluruh pengurus masjid. Paling tidak bulan Mei dan Juni ada 2 bintek nanti akan kita lakukan. Yang pertama bintek nazir masjid. Monggo panjenengan siap-siap. Kenapa kok bintek nazir masjid? Sebab setelah kami keliling, kami amati banyak nazir masjid yang masih kurang memilih pemahaman siapa saya, siapa nazir itu, tugasnya apa, kemudian cara bentuknya ya apa. Ini banyak yang mutasabihat, banyak kabur. Di kepengurusan masjid tidak sedikit nazir banyak yang diberhentikan oleh takmir masjid. Sampai seperti itu. Tadi nazirnya diberhentikan oleh pengurus
masjid, luar biasa. Luar biasa. Jadi pengurus masjidnya sakti sampai nadirnya ini terjadi ya. Oleh karena itu ini perlu bintek. Perlu bintek. Nggih tentunya iki rotok larangan titik ya. Gak podo, agak larangan sedikit nggih. Kemudian yang kedua, bintek bendara masjid. Jadi khusus bendara. Ketua takmir masjid tidak boleh ikut, sekretaris tidak boleh, khusus bendara. Kenapa kok bendara? Mulai tahun 2017 lomba masjid kampung ada satu aspek penilaian yang paling lemah. Napa niku? Administrasi masjid. Salah satunya administrasi keuangan masjid. Kalau uang milik pribadi monggo tidak apa-apa tidak dibukukan. Tapi ketika uang ini milik masjid, niki uang jihad harus dibukukan, harus ada administrasinya. Nggih. Itu kemudian yang ketiga, nanti setelah materi disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, ada sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pemberian jaminan sosial kepada 2 pengurus masjid yang sudah meninggal dunia dan mendapat santunan dari BPJS masing-masing 42 juta. Ini sudah cair, hari ini dicerahkan secara simbolis agar BPJS yang selama ini kerjasama dengan LTM, kita LTM ini serius, mboten sekedar kerjasama mboten. Jadi nanti ada 2 keluarga pengurus masjid di masjid yang sama. Kebetulan masjid di Parirjo itu 2 pengurusnya meninggal dunia. Hari ini akan diserahkan simbolis. Kalau keuangannya sudah cair, silakan nanti ditanya sendiri. Ini bukan berarti tidak mungkin panjenengan juga ke depan akan bisa menerima santunan dari BPJS 42 juta. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Syaratnya hanya 3. Yang pertama, panjenengan sebagai pengurus masjid atau petugas masjid pertama. Yang kedua, didaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Kemudian yang ketiga, panjenengan harus mati dulu, baru dapat. Yeah. Kalau belum mati, belum dapat. Hanya 3 syaratnya. Yeah. Hanya itu. Kalau panjenengan salah kepingin, tidak apa-apa, segera saya cairkan. Yang terakhir, setelah ini nanti LTM akan menyerahkan 10 orang yang datangnya lebih awal, as-sabiqunal awalun, akan dapat souvenir dari LTM NU Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu ketika acara LTM, tolong panjenengan upayakan datang untuk yang pertama kali, ya biar dapat souvenir. Barangkali itu sekedar sambutan dari kami. Untuk berikutnya kami mohon kepada panjenenganipun Kiai Haji Imron Mutamakin untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara halaqah adabul imam. Matur nuwun, ngapunten, kula akhiri, wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus membuka acara halaqah adabul masjid yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Kiai Haji Imron Mutamakin. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami muliakan Rais PBNU, Ustaz Sar PBNU, materi pada kegiatan pagi ini Bintek Adabul Imam Kiai Muhibb Aman, insyaallah sudah lagi rawuh.
jajaran pengurus NU, jajaran LTM, Ustaz Munzir, Muslih dan seluruh jajaran, para peserta halaqah Adabul Imam yang berbahagia. Kita tahu posisi sholat di dalam Islam itu sangat ambil peranan yang sangat penting. Tidak ada hukum yang konsekuensi hukum untuk hal sahsia yang konsekuensinya mati kecuali sholat, wakilah puasa, wakilah ada dalam puasa. Orang yang tidak melaksanakan sholat maka hukumannya mati. Cuman ada yang kufron berarti murtad, ada yang haddan, tidak ada, yang lainnya tidak ada. Wakilah puasa ada yang menyamakan dengan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan puasa maka hukumannya adalah mati. Sholat juga seperti itu. Ini menunjukkan posisi sholat adalah sangat vital di dalam agama Islam. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan as-sholat imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang, soko guru agama. Siapa yang melaksanakan akan menguatkan agamanya. Siapa yang meninggalkan dia akan merusak terhadap agama. Dan banyak hal yang berkaitan dengan sholat. Berarti kemudian bagaimana sholat ini menjadi soko tiang agama harus dijalankan secara sempurna. Baik secara rukunnya, syarat rukun dan sebagainya, begitu juga kesunatan-kesunatannya. Bagian yang tidak kalah penting dari kesunatan sholat adalah al-jamaah. Karena di dalam jamaah sholat ini ada beberapa khilaf, ada beberapa pendapat, cuman keras semuanya. Qaul pertama menyatakan jamaah sholat adalah syartu sihah. Syarat sahnya kita sholat harus jamaah. Kalau kita sholat sendirian di rumah itu tidak sah sholat kita. Ini pentingnya agama ya. Nanti LTM ini menjadi lembaga yang sangat krusial di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Karena kita lihat, kita pasrai urusan ini, urusan sholat, urusan jamaah. Sebagaimana dhahirul hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Padahal kalau kita melihat hukukul jar, siapa yang dikatakan tetangga, batasan tetangga itu adalah 40 kanan, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah ke belakang. Ini kalau dilaksanakan masjid mesti penuh itu. Artinya 40 kanan masjid, 40 kiri masjid, 40 depan masjid, 48 masjid rumah, itu orangnya jamaah semua di masjid, penuh masjidnya. Di seluruh sholatnya, baik mulai subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Bukan cuma maghrib saja, bukan. Kalau kita ngambil dohir, karena ashabul dzawahir mengatakan sholat itu adalah jamaah itu syartu sihah. Ashabul dzawahir. Qaul yang kedua, jamaah itu fardu ain. Artinya ketika dia sholat sendirian sedangkan ada jamaah, maka sah sholatnya tapi dosa. Walaupun atau di masjid sudah ada jamaah tapi dia sholat sendirian, tetap dosa karena meninggalkan jamaah. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini agar kita tahu, pengurus takmir masjid itu tahu. Ya kadang-kadang menjadi takmir masjid tidak jamaah, kan aneh ini. Ya, takmir masjidnya sendiri tidak jamaah. Lah itu mau menyuruh orang jamaah. Nah ini atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya ini kan nanti
Kita merintah orang berbuat baik tapi kita sendiri melalaikan. Yatlunal kitab, yaitu orang-orang ahlul kitab. Tapi inti dari hadis itu kan sama. Kita menjadi takmir yang harusnya, takmir itu kan memakmurkan masjid, bukan bangun. Memakmurkan ya ngisi jamaah itu. Tugas takmir itu seperti itu. Takmir kok ributnya kayak kopi ya. Hah? Ribut dagangan dagang masjid. Bagaimana cara memakmurkan? Ya memenuhkan masjid dalam jamaah. Ini tugas menjadi takmir masjid. Bukan cuma ngias ornamen DKI gini, ada masjid ribut ngias apa jenis ngecat, ribut itu aja yang diributkan. Masjid bener-bener kurang api dibongkar. Nah, siapa tujuannya? Pendapat kedua nih fardu ain. Baru pendapat ketiga ini Mu'tamad Syafi'i, Mu'tamad Ashabus Syafi'i, jamaah itu adalah fardu kifayah. Ini Mu'tamad dari mazhab Syafi'i. Nah, ala kulli hal ini kan khilafnya kan di atasnya kan besar sekali itu, kuat sekali. Dalam Syafi'i fardu kifayah, tapi ukurannya bukan desa, ukurannya bukan desa, komunitas. Katakan dusun, di dusun itu ada jamaah enggak? Ada subuh di sana, dusun sebelah ada jamaah, dusun sini tidak ada jamaah, berarti dosa di sini. Kita mengikuti mazhab Syafi'i, ada jamaah di dalam rumah nggak dihitung, karena harus jamaah di tempat yang menunjukkan syiarul Islam, karena jamaah itu salah satu syairillah, menunjukkan syairillah. Nah, ini bagian bagaimana kita menjadikan sholat ini sebagai sokoh cagak yang benar-benar kuat, karena posisi cagak itu harus kuat, tidak hanya pokok yang penting sekedar sholat. Kalau seperti itu berarti bangunannya cagaknya lemah, ya kan runtuh juga nanti pada akhirnya. Jadi bagaimana kita menguatkan sokoh? Ya maka hal-hal yang berhubungan dengan adabus sholat itu harus dikuatkan. Salah satunya adalah jamaah, karena posisi jamaah sangat penting di sini. Nah, ini dari Dewan Masjid ini ya, pokoknya dari dewan dan dewan, dari dewan ke dewan ini. DMI, Dewan Masjid Indonesia, Kiai Barizi. Posisi sholat, karena namanya jamaah, yang namanya jamaah itu mesti perkumpulan. Perkumpulan itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik kecuali harus ada pimpinan yang baik. Nah, maka imam ini menjadi ambil peranan yang penting dalam melaksanakan jamaah sholat. Rasulullah tidak pernah sejak jamaah sholat itu disadarkan selamanya terus memimpin sholat, kecuali ketika beliau sakit, pernah Sayyidina Abu Bakar diminta untuk mengimami sholat. Cuma tengah-tengah sholat beliau masuk, akhirnya Abu Bakar mundur. Sayyidina Abu Bakar mundur. Rasulullah terus tidak mau Abu Bakar. Karena bukan berarti dia menolak perintah Rasulullah, karena dia memperhitungkan apa yang disampaikan Rasulullah cuma adab aja. Akhirnya dia ngambil, hanya baru selesai. Gak mungkin Ibnu Abi Quhafah, anaknya Quhafah kok jadi imam orang yang makhluk yang paling mulia Rasulullah menerima. Hanya beliau mundur. Seluruh khalifah itu menjadi. Dan imam ini yang akan menjaga ritma. Al-imam domin, kata Rasulullah. Imam ini menanggung makmum, sehingga sangatlah krusial posisi imam dalam tata laksana sholat. Saya sudah lama meminta LTM untuk membuat halakoh yang seperti ini, bukan hanya yang berkaitan dengan administrasi. Ini kan sudah dimulai dari administrasi, karena kita lihat memang keadministrasian di masjid sangat lemah. Alhamdulillah. Cuman ini adalah hal yang krusial di dalam tata laksananya. Kalau administrasi dan sebagainya kan tata
ke masjidiyahnya. Sedangkan sholat ini dalam tata laksana ubudiyahnya. Karena imam itu menanggung ya. Ketidaksahan imam akan berpengaruh kepada makmum. Ini masalahnya. Bagaimana ternyata kalau imamnya ternyata hadas, bagaimana kalau imamnya ternyata sarungnya ada yang robek, bagaimana imamnya kalau ternyata bacaan tidak benar dan sebagainya. Dan inilah yang kita bahas di sini. Karena imam akan menanggung makmum. Nah, berarti karena itu maka Rasulullah menyampaikan yang paling utama orang yang menjadi imam adalah aqra'uhum. Di hadis memang aqra'uhum, cuma kemudian di fikih-fikih mutaakhir seperti di Fathul Mu'in dan sebagainya, maka urutannya adalah al-afqah baru al-aqra. Kenapa kok beda dengan mutaqaddimin? Karena kalau mutaqaddimin, kalau menyebut al-aqra itu berarti afqah. Zaman sahabat orang yang paling alim itu adalah orang yang paling banyak menerima Al-Qur'an. Ini al-aqra. Kalau sekarang kan tidak, al-aqra itu kan orang yang paling enak maca surat ya, akhirnya sembayang dipakai lagu-lagu tok. Harus al-afqah. Akhirnya ada juga kalau ada afqah ndak aqra, maka aqra. Aqra itu yang paling benar. Bukan berarti orang yang kemudian tidak bisa aqra. Kalau tidak bisa aqra ndak bisa, karena qari tidak boleh jamaah pada ami. Orang yang bisa membaca Al-Qur'an artinya benar dalam standar minimal, katakan standar minimal bacaan Quran itu benar, tidak boleh jamaah kepada orang yang standar minimalnya tidak benar. Katakan baca hak saja masih belum bisa Ar-Rahmanir Rahim, kok jadi imam? Baca ain saja tidak benar, nasta'in dibaca nasta'in ibaratnya jadi hamzah, nasta'in jadi hamzah. Lah kok jadi imam? Ya kan kasihan kan makmumnya nanti. Seluruh makmumnya kan nggak jadi semua nanti. Lah ini pentingnya imam di sini. Karena itu maka ya cuman masalahnya kan sekarang kita kadang-kadang kan apa ya, sekadar rumongso tua di kampung ini nggak jadi imam, rumongso gimana gitu loh ya. Padahal khilaf, lebih utama mana sih jadi imam dan jadi muadzin. Wakilah jadi imam, wakilah jadi muadzin. Ada pendapat yang mengatakan lebih utama menjadi muadzin daripada menjadi imam. Karena ngambil dari hadis wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Ada yang mengatakan lebih utama dari imam karena Rasulullah dan para khulafaur rasyidin seluruhnya menjadi imam. Ibnu Taimiyah menguatkan muadzin yang lebih utama karena alasannya kalau Rasulullah dan khalifah itu memang sudah wajibatul wujub, karena dia imamul adzam. Imamul adzam itu berpegang menjadi imam sholat, termasuk presiden itu harusnya menjadi imam sholat. Maka nggak tahu Prabowo bisa apa enggak. Ya kita nggak ngurus itu lah. Ini pentingnya positif. Karena itu saya sangat terima kasih. Cuman begitu saya mendengar pesertanya berapa sih? 300, 500, efektif enggak ini ya? Saya mikir kenapa kok nggak dibuat 2 kali atau 3 kali, sehingga lebih enggak. Ini enggak apa-apa lah. Cuman saya mohon nanti kalau bisa nanti ada penguatan. Jadi setelah ini ada gini, kita ini sering punya ilmu itu digedeweni tok. Hendaknya begitu sampean mengikuti ini nanti dari Kiai Muhib dan sebagainya, maka panjenengan buat halakoh di imam-imam musola. Lah ini tanggung jawab LTM di masing-masing kecamatan itu membuat halakoh di tingkat ranting ya peserta musola itu, karena jamaah itu tidak harus di masjid semuanya kan, di musola juga banyak. Imamnya kadang-kadang lebih parah lagi daripada di masjid. Masjid akan masih agak mending, di musola masya Allah. Kadang-kadang pernah saya ini ya terpaksa saya mufarokoh ya. Pernah saya mufarokoh. Nah kalau lihat ini bacanya sudah jelas. Kemudian ada yang membuat alasan ini untuk pembenaran ya, menjadi imam bacanya rusak tapi dia membuat pembenaran. Ceritanya Syekhona Khalil biasanya. Itu banyak cerita itu, ada yang mengatakan cerita Syekhona Khalil. Cuma saya baca kitab di Risalatul Qusyairiyah itu
sebelum Syekh Khonal itu dulu kita tahun sebelum tahun 1000 itu ada juga cerita seperti itu. Jadi ada seorang dia korek, bacaan penyentah tajwidnya bagus, ahli korek, sowan pada salah satu orang yang terkenal wali min auliyaillah. Sama dengan cerita Syekh Khalil, cerita yang dinisbatkan pada Syekh Khalil. Saya nggak bisa mengatakan karena rawinya saya kan nggak mutasil, rawinya kan rawi ya istilahnya balagh saja, ya cerita-cerita umum gitu saja. Maka ya yang dinisbatkan, karena itu saya mengangkat cerita yang dinisbatkan. Kalau di Qusairiyah, di Risalah Qusairiyah saya baca di kitabnya, di Risalah Qusairiyah disebutkan nama-namanya orangnya, disebutkan siapa yang sowan, siapa yang disowani disebutkan. Kalau di Syekh Khalil kan cerita dari mulut ke mulut. Kemudian maka dinisbatkan pada Syekh Khalil agar pertanggungjawaban saya jelas itu lah, bukan saya iftiraq kemudian cerita umum gitu. Ada seorang jamaah hampir sama dengan ini, mendengar imamnya ini bacaannya tidak baik menurut orang ini, menurut orang yang ahli korek ini, dia kecewa, katanya wali kok mocone kok gini gitu, kerentek di hati ini. Dia pulang tengah jalan kembali lagi. Kenapa kamu kok kembali? Diadang macan juga dibacakan Fatihah lah. Sudah lah, bacakan kamu itu terlalu baik ya, akhirnya macannya tidak takut itu ya. Nah saya kan tidak, saya kan bacaan Fatihah saya kan kurang baik menurut kamu, macan takut sama saya itu. Makanya si orang ini kan datang, dia dimarahi si macan, gimana kamu, saya kan sudah bilang jangan mengganggu tamu saya, kok kamu mengganggu, sudah pergi si macan ini. Lah ini dipakai alasan. Ada sebagian orang yang mengatakan alasan, wah saya kena Khalil itu baca Qurannya. Saya ingin tahu jawabannya, dia pernah mendengar enggak bacaan Sayyidina Khalil yang dikatakan tidak baik, atau dia tahu enggak bacaan si imam itu yang dikatakan tidak baik? Siapa standarnya? Kalau standarnya orang ahli tajwid mengatakan tidak baik, ya berarti dia standar sudah cukup, cuman sifatnya kurang baik, hamesnya, syidahnya mungkin, jaharnya, ikhfa'nya. Cuman standar minimal bacaan itu kan di makhraj. Standar minimal bacaan kan di makhraj, yang sehingga tidak boleh tabdilul harfi bil harf. Tidak boleh mengganti huruf dengan huruf yang lain yang akan merusak kepada makna. Kan itu kan standarnya. Nah, kalau kata masalah tajwid istilahnya, ada tajwid ada makhraj, beda lah ya. Kalau tajwid saya masih terus saja, cuma kalau sudah masuk pada makhraj yang bacaannya kadang-kadang sudah sampai melempar, membuang huruf dan sebagainya, bagaimana? Sedangkan qari tidak boleh sholat kepada ami itu orang yang tidak bisa baca, dan standar-standar yang lainnya nanti yang akan dibahas di di halaqah ini. Nah inilah pentingnya bagaimana nanti di ketakmiran masjid itu menyeleksi. Kalau terpaksa lah ini sudah ada imamnya bacanya, ya keluarkan saja sudah, bukan keluarkan ya dihentikan, mohon maaf ini saya sudah mengikuti halaqah seperti ini, maka saya mohon maaf, ini panjenengan sebaiknya mengundurkan diri aja, tegas. Kalau tidak, takmir akan bertanggung jawab ketidaksahannya sholat orang satu masjid, apalagi kalau Jumatan, karena imamnya akan merusak sholat, padahal jenengan jadi takmir dipakai untuk ngurusi bagaimana keabsahan sholat. Ya sebagai saya sampaikan, jangan takmir cuma ngurusi ngecat, ngapur, jangan itu, jangan cuma itu. Dan takmir ngurusi bagaimana permasalahan sholat ini, karena krusial masalah sholat ini. Apa hubungannya dengan agama dengan berat. Nah, saya masya Allah, saya terima kasih sekali panjenengan itu semua. Nah, yang penting jangan kemudian setelah selesai hanya diam di panjenengan ilmu itu. Jangan kemudian hasil dari halaqah yang panjenengan terima dari Kiai Muhib. Terus terang kita mencari orang yang fakih seperti Kiai Muhib sangat sulit. Terus terang, saya mengatakan sangat sulit kita mencari orang seperti itu. Kalibernya, kitabnya sudah dikaji di beberapa perguruan tinggi, dicetak di Mesir, dicetak di Lebanon kitab-kitabnya. Lah kalau sampai kemudian hasilnya cuma sampean untuk diri sendiri, rugi.
Sehingga saya mohon apa yang panjenengan terima kemudian kita terapkan di masjid. Kemudian saya minta LTM di tingkat MWC membuat halakoh. Nah, ini yang bisa dengan hasil. Kalau memang beliau yang mungkin mau untuk diundang monggo, kalau tidak ya panjenengan sudah menerima hasilnya itu, sampaikan ini begini adabul imam. Lah kalau seperti itu maka panjenengan akan membuat suatu warisan yang sangat berharga, dan itu akan panjenengan terima ketika kita sudah meninggalkan dunia. Nahnu nukhil mauta wa nakum ma qaddamu wa atarhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamim, menjadi bagian dari warisan yang kita wariskan pada generasi berikutnya, dan ini menjadi amal baik kita. Inilah hal yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan ini sangat bermanfaat dan barokah, dan panjenengan semua diberi futuh oleh Allah Ta'ala itu bisa menerima apa yang disampaikan dan kemudian bisa mengamalkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Marilah halakoh ini kita buka dengan bacaan Fatihah supaya kita mendapat barokah dari Fatihah dan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shalatul mustaqim. Demikian akhiran wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Barizi Ahmad selaku Dewan Penasehat PC LTMNU Kabupaten Pasuruan. Kepada beliau kami haturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu subhanaka la nuqsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda falakal hamdu idza radita falakal ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma asrah sudurana wa nawwir qulubana waghfir dhunubana wa amin khawfana wastur uyubana wakhtim bis solihati a'malana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan ij'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syakiyya wa la mahruma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim minka bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar birahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Demikian pembukaan halaqah adabul masjid. Kami dari selaku pembawa acara mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.